Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya, asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih Kristus dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk berserah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kemudian masa pagi hari ini, berkatilah kami akan selalu diberikan kelancaran. Apapun Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita pujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk di baru. Untuk berita anugerah terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Bibin. Untuk Bu Bibin dipersilakan. Selamat pagi, adik-adik remaja. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Terima kasih. Shalom, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga kami aturkan kepada Majelis Pengampu Komisi Remaja, kakak-kakak dari pengurus Komisi Remaja. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di minggu hari ini tanggal 5 September 2021. Ya, slide bisa dibantu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 24 sampai 37. Ada dua perikop yang akan kita baca bersama-sama. Saya minta bantuan dari adik-adik remaja untuk membacakan perikop. Perikop yang pertama dari ayat 24 sampai ayat 24 sampai 30.
Saya minta bantuan Winner ya untuk membacakan bagi kita semua. Dan untuk perikop yang kedua, ayat 31 sampai 37. Saya minta bantuan Satria untuk membacakan bagi kita semua. Ya, silakan. Winner dan Satria. Perempuan Siro, Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Satria, selanjutnya. Yang ayat berapa Bu tadi saya baru lari ambil Alkitab. Oh ya, Markus 7 ayat 31 sampai 37. Ya, perikop. Ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu lepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ya, terima kasih Winner dan Satria yang sudah membacakan firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Dan kita akan belajar bersama tentang dua perikop ini, dan Bu Pipin berharap kita semua pulang atau selesai mengikuti ibadah ada berkat yang boleh kita bawa. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai remaja Kristen meneladani karya kasih dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus dan selalu mengasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 20 Mei 2020, dunia digegerkan dengan berita tentang kematian seorang pria di Amerika yang bernama George Floyd.
Dia pria biasa, dari kalangan biasa, bukan tokoh yang layaknya mendapat perhatian besar dari dunia. Dia bukan juga presiden, dia hanya rakyat biasa. Dia seorang berkulit hitam, dan dalam berita itu disebutkan bahwa kematiannya dipercaya karena perbedaan ras. Adik-adik tahu ya, perbedaan ras di dunia ini, ada ras bangsa yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Dan dari dulu sampai sekarang, perbedaan ras ya di sini itu terus-menerus terjadi, bahkan sampai hari ini. Ada banyak cerita, kalau kita bisa melihat di berita atau kita bisa melihat di film-film begitu, banyak perselisihan antara ras kulit hitam dan kulit putih. Dan itu kadang gesekan-gesekan seperti itu menimbulkan satu ketidaknyamanan dan bisa saja terjadi pembunuhan. Banyak korban biasanya dialami oleh yang ras berkulit hitam. Seperti itu ya, hanya sebagai gambaran. Ya, slide. Ya. Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh, dua perikop yang sudah kita baca bersama. Adik-adik tadi sudah mengenal atau membaca perempuan dari Siro-Fenisia, berkebangsaan Siro-Fenisia yang oleh Tuhan Yesus ditolak permintaannya. Bahkan Tuhan mengungkapkan dengan kata-kata, biarkanlah anak-anak dikenyangkan terlebih dahulu, sebab tidak baik mengambil roti kepunyaan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau sepintas kita membaca, secara sepintas ya adik-adik remaja, membaca ayat tersebut, sepertinya Tuhan rasis ya, gitu. Tuhan mengungkapkan dengan kata-kata istilah anjing dalam tanda petik. Nah, kita akan bersama-sama mendalami maksud Tuhan di balik itu. Ayat 24-30 dari Markus 7, yang pertama tadi perikopnya berjudul Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Adik-adik remaja, Tuhan Yesus pada zaman itu berada di lingkungan masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Adik-adik tahu kalau umat pilihan Allah itu mesti yang paling baik, nomor satu. Sedangkan bangsa lain, non-Yahudi, dianggap lebih rendah dari mereka. Kita ketahui bersama. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus hidup di zaman yang ada satu ketentuan, orang Yahudi itu lebih dari orang yang non-Yahudi. Siapapun itu, pokoknya orang Yahudi itu lebih unggul segalanya dibandingkan dengan bangsa lain. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada kondisi seperti itu, diceritakan tadi Tuhan Yesus berangkat mengajar, kerumunan banyak orang, ada seorang perempuan Fenisia yang datang kepada Tuhan karena dia punya pengharapan, anaknya sedang sakit. Anaknya di rumah itu kerasukan setan dan dia mendengar nama Tuhan dan dia berlari untuk menemui Tuhan. Diceritakan dalam perikop seperti itu. Dan ketika perempuan itu datang dan memohon, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan menjawab dengan perkataan bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu untuk menguji iman dari perempuan
ibu dari Sirofenisia itu dengan ungkapan yang terkesan memaki dengan kata anjing ya, yang sengaja dipakai oleh Tuhan. Karena pada waktu itu tadi sudah disebutkan bahwa orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu lebih rendah dan bahkan mereka menjuluki dengan istilah anjing. Teks asli adalah punarion. Punarion itu artinya anjing kecil, yang dimaksud adalah anjing liar. Ada satu ilustrasi, seorang raja menyediakan jamuan makan malam bagi putra-putrinya. Sementara mereka makan daging yang terhidang, raja ini juga memberikan tulang-tulang kepada anjing. Tetapi karena putra-putranya ini tidak menyenangkan hati raja, maka diberikanlah daging itu juga kepada anjing-anjing. Demikian juga ketika bangsa Israel melakukan kehendak Tuhan, mereka makan satu meja dengan Tuhan. Dan pesta itu disediakan bagi mereka. Serta sisa-sisa makanan diberikan kepada bangsa lain. Tetapi saat umat Tuhan tidak melakukan, maka pesta itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Termasuk di sini segala sisa makanan. Luar biasanya adalah ketika Tuhan Yesus menggambarkan bangsanya itu sebagai anak anjing, perempuan itu tidak mundur dan patah semangat. Ya, jadi kalau dari ilustrasi itu digambarkan anak-anak makan kenyang. Jadi orang-orang Yahudi kan yang diutamakan tadi di Bu Pipin mengungkapkan di awal, biar kenyang. Baru sisanya itu diberikan kepada anjing-anjing. Sisanya itu ya buat orang-orang non-Yahudi. Seperti itu ya gambarannya untuk lebih memudahkan kita. Tapi dengan perkataan Tuhan Yesus itu tidak membuat ibu dari Sirofenisia ini mundur dan patah semangat. Perempuan ini, ibu ini justru menggunakan perkataan Tuhan Yesus sebagai titik berpijak baginya. Saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus, si perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Perempuan ini merasa harapannya dibangkitkan. Begitu akan kasih Tuhan Yesus yang besar yang akan menyembuhkan anaknya dari jarak jauh. Dia berharap meskipun dia bukan bangsa Yahudi, dia di luar bangsa Yahudi yang hanya diilustrasikan dia sebagai anjing, tapi dia pun berharap ada remah-remah makanan dari atas meja yang turun sehingga anjing-anjing itu bisa memakannya. Dia punya harapan bangsa-bangsa yang di luar non-Yahudi, yang di luar Yahudi maksud saya, seperti Sirofenisia ini, dia juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti itu gambarannya. Dan dengan iman yang besar yang dimiliki oleh ibu dari Sirofenisia ini, dia boleh melihat anaknya sembuh. Tuhan mengatakan, pergilah karena imanmu, karena kata-katamu itu pergilah sebab setan itu sudah keluar dari tubuh anakmu. Dan dia mendapati bahwa anaknya sudah sembuh. Tuhan menyembuhkan dengan menumbuhkan pengharapan dari ibu Sirofenisia ini. Imannya yang luar biasa yang sudah menyelamatkan. Nah, next. Ya, perikop yang kedua, kita akan mengenal tokoh yang kedua. Kalau tadi tokoh yang pertama adalah perempuan dari Sirofenisia, yang kedua adalah Tuhan menyembuhkan seorang tuli. Tokoh di sini adalah Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang tuli dan gagap. Jadi dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa cakap untuk berkata-kata. Bisu tuli begitu ya. Dan
orang di zaman sekarang ini menyebut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyebutkan dengan bukan penyandang cacat, tapi kaum difabel, begitu. Tidak memperhalus makna, begitu ya. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus untuk memanusiakan manusia dan tidak melihat dari kekurangannya. Di perikop ini kita belajar bersama-sama. Difabel dalam bahasa Inggris adalah kepandekan dari different ability, yang bermakna perbedaan penggunaan dan kemampuan. Artinya adalah orang yang memiliki perbedaan penggunaan untuk alat tubuhnya. Dan baiklah kita menyebut Bapak ini dalam perikop ini adalah Bapak difabel, begitu ya, untuk kita lebih mengenalnya. Bapak difabel ini dalam makna bahwa Bapak ini memiliki perbedaan penggunaan alat tubuhnya, yaitu dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa cakap atau lancar dalam berkata-kata. Adik-adik, biasanya seorang difabel itu mempunyai rasa malu atau minder yang berlebihan karena dia merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Dan terhadapnya Tuhan berlaku istimewa. Dengan bijak dalam perikop tadi kita baca bahwa Tuhan membawa Bapak difabel itu menyingkirkan dari kerumunan, memisahkan dari orang-orang, dari kerumunan orang banyak, dan hanya Tuhan berdua dengan Bapak ini. Tuhan memberlakukan Bapak ini sebagai pribadi yang berharga dan istimewa. Dipisahkan dari kerumunan. Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya di depan banyak orang, tapi Tuhan membawa Bapak difabel ini menyingkir dari kerumunan dan Tuhan mengkhususkan hubungan pribadi yang indah dengan Bapak difabel ini. Dalam masyarakat, seringkali kaum difabel tidak mendapat perhatian atau tidak mendapatkan penghargaan, tetapi di mata Tuhan Yesus, dia dihargai. Dalam kesendiriannya bersama Tuhan, orang ini menyadari bahwa dirinya begitu hina. Dan siapa Tuhan yang mulia? Kok aku dibawa, disingkirkan dari kerumunan dan aku diperhatikan dengan penuh luar biasa. Dia menyadari betapa kecil dirinya dan keterikatannya sebagai kaum difabel yang lemah, yang tidak berguna, yang kadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Itulah kerendahan hati dari Bapak difabel ini. Dia hanya bisa menanti, dia menyadari dengan kerendahan dirinya. Apa yang diperbuat Tuhan dengan dia? Tuhan Yesus disebutkan bahwa Tuhan memasukkan jarinya di lubang telinga, Tuhan juga meludah dan meraba lidah Bapak itu. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata, bersabda, Efata, terbukalah. Sabdanya, sabda Tuhan Yesus itu berisi otoritas, karena Tuhan pencipta bukan? Nah, otoritas yang memungkinkan dia memerintah segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Ingat apa yang dilakukan ketika dunia ini dijadikan? Tuhan bersabda bahwa semuanya sungguh amat baik. Ya. Bapak difabel ini atas kemurahan, kasih Tuhan dengan imannya, rendah hatinya, dia disembuhkan. Next. Kasih Tuhan tidak dibatasi suku, agama, jenis kelamin, atau apapun yang membatasi kita. Bukan karena kaum Yahudi atau non-Yahudi, bukan keberadaan kita sehat, sakit, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang miskin, ada yang kaya. Ada banyak perbedaan di situ. Tapi kasih Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Saya suku Jawa, dia suku di luar Jawa.
dia pasti lebih mengasihi saya. Tidak. Oh, saya di sekolah pintar loh. Tuhan pasti lebih mengasihi saya dibandingkan dengan teman-teman saya yang tidak pintar. Tidak juga seperti itu. Jadi tidak ada yang membatasi. Kasih Tuhan berlaku untuk semua orang. Nah, next. Demikian juga Tuhan mampu bertindak jauh dari apa yang kita bayangkan. Kadang kalau kita berpikir dengan keberadaanku yang seperti ini, apakah aku mampu? Tapi di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, Tuhan banyak sanggup mengadakan berbagai hal, berbagai perkara yang kadang kita aja tidak memikirkan begitu, tapi Tuhan boleh melakukannya dengan luar biasa untuk kita, semua anak-anaknya. Ya, next. Iman dan kerendahan hati, ya, dari dua topik tokoh kita yang kita baca dan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Adik-adik, kadang kesombongan dan sakit hati atau patah hati adalah awal dari kegagalan. Ya pasti kita ya, kadang kita juga merasa sombong, kita lebih dari orang lain. Kadang kesombongan itu menimbulkan sekat-sekat pemisah di antara kita. Aku merasa lebih pandai, lebih mumpuni, lebih dibandingkan dari orang lain. Kadang kesombongan ini yang membuat sekat-sekat pemisah di antara kita. Perbedaan suku, agama, ras, golongan dapat menimbulkan orang ada yang merasa mayoritas dan ada yang merasa minoritas. Menganggap orang lain tidak ada. Menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Nah, ketika kita merasa sombong, kita merasa, ini loh, aku lebih dari orang lain. Tetapi di sisi lain ada kelompok yang merasa tersakiti, berkecil hati, bahkan patah hati karena dianggap tidak ada, dianggap tidak layak. Seperti kedua tokoh yang kita pelajari bersama. Belajar dari kedua tokoh yang rendah hati di hadapan Tuhan Yesus dan dari iman yang terpancar dari kerendah hatian mereka, mereka mendapatkan kesembuhan. Tuhan itu mendekat kepada orang yang rendah, orang yang tidak dianggap. Seperti perempuan bangsa asing, bukan bangsa Yahudi tadi, dari Sirofenisia dan juga Bapak difabel yang kadang dalam masyarakat merasa dikucilkan, merasa rendah, tapi Tuhan dekat dengan mereka. Tuhan baik kepada semua orang, termasuk saya dan adik-adik semuanya. Next. Apa yang kita pelajari dari hari ini? Yang pertama bahwa Tuhan Yesus bersedia ada bagi semua orang. Tidak peduli dia bangsa asing, dia lebih kaya, miskin, sehat, sakit, ataupun apapun semuanya. Tuhan bersedia ada dan peduli pada kita semua. Terlebih terhadap seperti kepada Bapak difabel yang diperlakukan sebagai pribadi yang berharga oleh Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan peduli kepada kita. Belajar dari kerendahan hati ibu dari Sirofenisia yang meskipun dipandang rendah oleh bangsa lain, bangsa Yahudi, karena dia bukan dari bangsa Yahudi yang dianggaplah tidak layak untuk menerima berkat dari makanan si empunya rumah, tapi dia berharap ada remah-remah yang jatuh sehingga dia bisa mengambil berkat itu, seperti ilustrasi yang kita pelajari bersama. Dia tetap dengan rendah hati, berharap penuh akan berkat Tuhan. Kita juga belajar menerima keberadaan orang lain. Belajar rendah hati juga seperti Bapak difabel. Berkaitan dengan pelajaran kita mau menerima setiap orang. Setiap pribadi yang kita jumpai. Mungkin ketika kita hidup dalam lingkungan keluarga kita, atau kita hidup di
tengah-tengah masyarakat, di mana Tuhan menempatkan keluarga kita di tengah masyarakat, kita belajar untuk menerima setiap orang, setiap pribadi yang kita jumpai, siapapun dan bagaimanapun keberadaan mereka. Memiliki kerendahan hati seperti itu kemudian membuat kita untuk tidak baper, istilahnya anak-anak sekarang, terbawa perasaan jika ada seorang yang mengatakan sesuatu yang buruk kepada kita, lalu kita baper. Kadang kan seperti itu ya dalam pergaulan kita saat ini. Sebab mungkin barangkali kita diuji, apakah kita mempunyai hati yang rendah hati. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang memberikan koreksi untuk apa yang kita kerjakan, tapi kadang ya kita, kok tidak sesuai nih dengan hati saya, terbawa perasaan, baper dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat dengan positive thinking bahwa mungkin itu menguji kita. Benar tidak apa yang harus aku lakukan dan bagaimana sikapku untuk menghadapinya supaya kita tetap punya hati yang rendah hati. Belajar pasrah dan percaya kepada Tuhan Yesus, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan semuanya jika Tuhan berkenan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan berkenan melengkapi kekurangan kita. Tuhan berkenan mengabulkan setiap doa-doa kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sangat mungkin bagi Tuhan apabila Dia berkehendak. Setiap Dia berkehendak, itu terjadi atas hidup kita. Jadi tugas kita meletakkan harapan dan iman kita kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Next. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihimu. Kita semuanya, dengan keberadaan kita masing-masing, dengan segala kekurangan atau bahkan kelebihan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk terlibat mengasihi sesama tanpa memilih. Ini pelajaran bagi kita semua. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita dengan keberadaan kita, bahwa di hadapan Tuhan kita adalah sama. Tuhan peduli kepada kita. Makanya dengan hal yang luar biasa yang boleh kita terima, kita juga belajar untuk mengasihi sesama, mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita tanpa memilih. Aku mengasihi dia karena dia pintar. Aku mengasihi dia karena dia lebih dan unggul dan segalanya. Tapi Tuhan boleh mengajar lewat pembelajaran pada pagi hari ini bahwa kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah dianggap pribadi yang luar biasa, kita dihargai oleh Tuhan, di mata Tuhan semuanya baik, dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa memilih. Tuhan memampukan kita, memperlengkapi kita, dan membuat kita sebagai anak-anak remaja untuk mempunyai iman dan rendah hati. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami hidup, bagaimana kami harus memperlengkapi hidup kami supaya kami boleh layak untuk melaksanakan apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami dan Engkau menjadikan pribadi kami yang luar biasa di hadapan Engkau. Di hadapan Engkau kami semua sama, dan ajar kami Tuhan, kami terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi sesama tanpa ada batasan, tanpa kami harus memilih bagaimana kami harus mengasihi teman dan saudara kami. Mampukan kami Tuhan, anak-anak remaja di tempat ini untuk kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan lebih sungguh. Mampukan kami, perlengkapi Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak remaja yang dipakai Tuhan untuk dapat mewujud nyatakan kasih penyertaan Tuhan lewat hidup kami, terpancar dari hidup kami untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami yakin dan percaya
kami boleh dimampukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami boleh berpengharapan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pipin yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di sini ya Tuhan untuk berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi para pemimpin bangsa dan juga kondisi ekonomi bangsa ini, agar kondisi ekonomi bangsa ini bisa cepat membaik seperti semula. Berkati juga proses pembelajaran jarak jauh yang sedang kami jalani ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kelancaran dan juga kami mohon kesehatan untuk teman-teman dan guru pengajar kami. Kami juga mohon untuk gereja kami Tuhan, agar setiap jemaat yang datang ke gereja ini selalu diberikan kesehatan. Berarti juga jemaat-jemaat yang sedang sakit, berikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, agar keluarga kami senantiasa diberikan kesehatan dan juga bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 5 September. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu. Atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan setiap minggu terakhir akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Syukurku untuk mengiringi persembahan kita.
Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, sebentar kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat Bu Pipin dan Wira yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Pipin untuk firman-Nya. Pengumuman hari ini, teman-teman yang belum vaksin masih ditunggu. Pendaftarannya ada di link yang kemarin tanggal 9 dikirim sama Mbak Dia. Linknya ada di grup. Terus pendaftaran ditunggu sampai besok hari Senin tanggal 6 September. Untuk persyaratannya bisa dibaca di grup. Terus jangan lupa di sini aku share absen, teman-teman jangan lupa buat diisi absennya. Sekarang aku minta buat teman-teman buat nyalain kameranya dulu, kita mau foto. Kita foto ya, 1, 2. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman silakan nyalakan mic-nya buat mengucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. 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 Yesus memberkati.